HP, center, power bank, kamera terpisah. Udah nggak zaman. Sekarang zamannya Oukitel WP100 Titan. HP badak yang bisa jadi center, kameranya bagus, dan juga bisa nyalin proyektor loh. Menarik kan? Yuk langsung aja kita bahas. Lego. Bentuk boxnya sih sama aja kayak smartphone kebanyakan, tapi jelas ukurannya ini jauh lebih besar. Ada tulisan serinya yaitu Oukitel WP100 Titan di depannya ini. Sama ada informasi varian 12 plus 32 GB, jadi serasa kayak punya 48 GB RAM dengan 512 GB ROM-nya. Di belakangnya kita bisa lihat ada spesifikasi singkat dari HP ini. Lanjut kita buka, bakalan langsung terlihat ada device WP100 Titan-nya ini. Selain itu, di dalamnya ada lembar dokumen, kepala charger 66 watt beserta kabelnya, dan juga ada holder untuk pegangan kita beserta murnya juga. Kesan pertama lihat HP ini solid. Sebenarnya sih HP dengan desain rugged kayak gini bukan yang pertama, tapi ini lebih dari semuanya karena bodinya sendiri lebih gede. Emang cocok ya dengan panggilan Titan. Wajar aja karena di dalam satu HP ini banyak isinya. Tapi akan kita bahas pelan-pelan. Balik lagi ke desainnya. HP ini punya panjang 178,3 mm, lebarnya 84,18 mm, dengan ketebalannya 34 mm. Dan berat banget, hampir sekilo guys. Tepatnya di 873 gram. Jadi ya bawa gini mirip kayak laptop jadinya. Pastinya pegel dan nggak bisa disamain seperti HP biasa. Nah, terus kalau ada maling dan nggak ada batu, cocok sih pakai ini. Timpukin aja dan masih aman karena tahan banting yang udah punya sertifikasi MIL STD 810H. Materialnya rubberized, tahan banting, tahan air, tahan debu, dan sudah mengantongi sertifikasi IP68 dan IP69K. Jadi tahan air ya, mau dicelupin juga pasti aman. Di bagian belakangnya ini selain ada modul kamera, ada juga senternya atau disebut camping lights di sini. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya. Bagian sisi kanan HP-nya terdapat tombol power. Di atasnya terdapat kaca untuk lampu proyektor. Bagian sisi kirinya terdapat slot SIM tray sandwich dual nano SIM yang bisa langsung kita buka tanpa harus pakai ejector. Lalu ada tombol volume dan juga tombol tambahan yang bisa kita sesuaikan. Nah, di bawahnya terdapat port Type-C untuk pengecasan yang harus kita buka seperti ini. Nah, kamu bisa pasangin holdernya dulu nih di samping kiri ini. Caranya, kamu tinggal pasangin aja ke slot mur yang ada di bagian samping kiri. Setelah semuanya terpasang, kamu bisa punya grip yang lebih enak buat bisa digantung, atau sekedar kamu pindah-pindahin ya supaya lebih gampang. Layar. Walaupun bodinya badak, tapi layar yang dihadirkan ini cukup normal ya, menggunakan IPS LCD berukuran 6,8 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate-nya itu di 120 Hz. Buat ukuran HP outdoor, ini sih udah mewah banget. Saya coba pakai nonton Netflix atau buka YouTube, hasil tampilannya masih tajam. Meski agak berat ya, jadi saya agak takut nih kalau nonton sambil rebahan. Kalau ketimpuk hampir sekilo, lumayan juga ya. Tapi kalau kamu lagi di tenda sambil nonton film, ini sih bakal jadi hiburan yang cukup seru. Bukan cuma layar yang jadi highlight utamanya, karena pada bagian atas ada built-in DLP proyektor. Brightness-nya mencapai 100 lumens dengan resolusi 854 x 480 pixels. Menariknya, pengoperasiannya tuh gampang banget ya. Cuma tinggal pencet bagian icon proyektor yang ada di bagian homepage-nya ini. Saya coba nonton YouTube di proyektor ini malam-malam dengan keadaan yang gelap, hasilnya surprisingly oke banget loh. Di jarak 2 meter kamu bisa dapetin ukuran layar sekitar 60 inchian lebih. Nah, buat nonton film di alam bebas harusnya sih lumayan bisa kamu andelin. Oh, ada satu lagi nih. Di bagian belakang HP ini didominasi oleh LED camping lights. Serius ya, ini bukan cuma LED kecil. Ini panel LED beneran dengan output 1200 lumens. Terang banget ini. Saya coba nyalain pas mati lampu, seluruh ruangan terang kayak pakai emergency lamp. Cara nyalainnya juga tinggal ke bagian aplikasi camping lights aja. Di sini kamu bisa atur brightness-nya mulai dari 1/4, setengah, ataupun full. Bahkan mau pakai mode SOS atau strobe juga bisa. Jadi sangat berguna ya buat kamu yang suka camping atau kerja malam-malam di lapangan. Nggak perlu banyak device, cukup bawa satu HP ini aja. Performa. Nah, soal performa, WP100 Titan ini ditenagai MediaTek Dimensity 7300. RAM-nya 16 GB yang bisa di-expand lagi 32 GB. Jadi berasa kayak pakai RAM 48 GB. Lalu storage-nya ini 512 GB. Dipakai buat multitasking, buka Google Docs, browsing, dan bahkan editing video ringan di CapCut sih masih cukup lancar.
Saya juga jalanin GFX Bench buat simulasi gamingnya, dan hasilnya Aztec Ruins High Tier pakai OpenGL dapat 22 FPS, sedangkan pakai Vulkan dapat 23 FPS. Sementara di T-Rex off-screen testnya, FPS-nya ini tembus sampai 131 FPS. Performanya sih masih tetap konsisten, dan sewaktu saya jalanin CPU throttling test selama 30 menit, hasil rata-rata performa CPU-nya tetap stabil di 94%. Saya juga coba mainin Genshin Impact dengan settingan grafik tertinggi, dan targetnya itu 60 FPS. Dalam 10 menit permainan, FPS rata-rata yang didapetin di angka 55 FPS, dengan terendahnya 45 FPS. Lumayan banget ya. Yang bikin saya berkesan sih suhu maksimalnya itu cuma di 39 derajat aja. Kalau HP biasa sih udah nembus 40-an ya. Ini berarti selain performanya yang kuat, sistem pendinginannya pun juga efisien. Lanjut ke PUBG Mobile. Saya atur di setting grafik smooth dengan frame rate-nya extreme, hasilnya cukup stabil di kisaran 50 hingga 60 FPS dengan rata-ratanya di 53 FPS. Dan suhu maksimalnya itu cuma 37 derajat. Buat kamu yang suka main game kompetitif, ini udah lebih dari cukup buat pengalaman yang nyaman dan responsif. Tapi masalahnya, karena bodinya yang berat, emang bikin pegel ya kalau main game lama-lama di sini. Apalagi bulky banget lagi. Jadi kurang nyaman lah ya buat dipakai main game. Mengingat dipakainya untuk turun ke lapangan sih harusnya jadi nggak masalah ya. Ya sekedar melepas penat aja. Kamera sih bukan jadi faktor utama ya untuk HP badak kayak gini. Tapi dari yang udah-udah, untuk HP badak nih ya, ini tuh kameranya yang paling jernih. Kamera utamanya 200 megapiksel dengan sensor Samsung S5 KHP3. Hasil foto outdoornya tajam dan warnanya cukup akurat. Ada juga kamera night vision 20 megapiksel yang benar-benar berfungsi di kondisi gelap total. Saya coba di foto tempat tidak ada cahaya sama sekali dan hasilnya tetap kelihatan loh objeknya. Untuk kamera makro tersedia sensor 2 megapiksel dan kamera depannya punya resolusi 32 megapiksel. Ya cukup tajam lah ya buat selfie atau video call di lapangan. Jadi buat sekedar posting sosmed atau laporan ke bos sama kejadian lapangan harusnya sih masih aman. Lihat sendiri aja ya beberapa contoh hasil foto menggunakan Oukitel WP100 Titan ini. Baterainya bagong. Nih, yang bikin WP100 Titan ini makin gila adalah dari segi baterainya. Kapasitasnya 33.000 mAh. Ya, kamu nggak salah baca. 33.000. Wah, powerbank biasa aja kalah ya. Saya cas penuh lalu saya pakai seharian penuh, browsing, nonton, telepon, coba proyektor, kamera, dan hasilnya hampir seminggu juga nggak habis juga nih. Bahkan kalau HP ini cuma standby, kamu bisa nggak ngecas sampai 3 minggu loh. Ada juga fitur reverse charging 18 watt, jadi kamu bisa ngecas HP lain, headset, action cam, langsung dari HP ini. Iya, dia juga bisa jadi power bank. Waktu ngecasnya juga tergolong cepat. Emang benar-benar ini diciptain buat turun ke lapangan. Misalnya kamu lagi camping di kaki gunung, malam hari kamu butuh cahaya buat masak, tinggal nyalain LED camping lights dari HP ini. Mau nonton film sebelum tidur, proyektornya bisa munculin layar 60 inci di tenda. Butuh komunikasi darurat, ada lampu bisa jadi SOS juga. HP lain kamu lowbat, cas langsung dari WP100 Titan ini. Semua bisa dilakukan hanya dengan satu device. Jadi nggak perlu bawa banyak device lagi ya. Cukup satu aja bisa ngelengkapin semuanya. Dan yang pasti, langsung terhubung ke internet lagi kan. Menarik jadinya. Walaupun emang berat banget ya, bisa 4 kali ukuran normal HP biasa. Tapi bisa cocok banget nih buat kamu yang butuh smartphone badak dan fungsional kayak gini jadi satu. Oukitel WP100 Titan ini emang bukan buat semua orang ya, tapi buat kamu yang kerja di lapangan, hobi eksplorasi, camping, atau butuh HP yang bisa diandalkan di segala kondisi tanpa bawa alat tambahan, ini jawaban yang paling pas. Emang sih berat dan besar ya, tapi itu konsekuensinya dari semua fitur yang ada di dalam HP ini. Nah, HP ini nih nggak masuk Indonesia ya, tapi kalau kamu mau beli bisa langsung di websitenya. Seharga $899 atau sekitar 15 jutaan rupiah. Gimana menurut kamu nih? 15 juta rupiah buat HP badak kayak gini. Kemahalan apa kemurahan? Komen di bawah ya. Oke guys, terima kasih telah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.